Berarti nyusun bab 4, bab 5 itu cuma berapa minggu? Iya, tahu dong. Seneng banget. Iya, jadi lulus duluan ya Teh ya. Halo semuanya, balik lagi nih di Baramuda Podcast. Kembali lagi sama aku, Lovie Divanil Semana. Hari ini aku bakal nemenin kalian dalam wawancara atau ngobrol-ngobrol cantik manja sama teteh yang cantik yang pastinya ada di sebelah aku. Ada teh siapa nih? Halo, aku Tasya Permatasari. Oke, teteh biasa dipanggil siapa? Biar kita lebih akrab gitu. Mau Tasya, mau Cece juga aku boleh. Oke, boleh. Biar lebih gampang kali ya kita panggilnya Teh Cece aja. Gimana, nggak apa-apa teh? Bagus, cakep. Oke, sebelumnya aku belum tahu nih teteh dari prodi mana kalau boleh tahu. Aku dari akuntansi, Oke, angkatan? 2019. Oh my god, teteh cantik ini ternyata dari akuntansi angkatan 2019. Nah teman-teman, sebelum kita mulai ngobrol cantik sama Teh Cece nih ya, aku mau ngasih tahu dulu. Hari ini aku lagi ada di teras Bayi Akin ini ada di Jalan Bagus Aringin. Di sini tempatnya benar-benar nyaman banget dan comfortable banget, yang pastinya kamu bisa datang ke sini karena makanan dan minumannya enak-enak semua di sini. Jangan lupa juga langsung dicek aja baju yang aku pakai hari ini ada dari Kirai Outfit. Nah, buat teman-teman semua, sekarang kita bakal ngobrol-ngobrol manja sama Teh Cece di sini yang pastinya cantik banget. Kita bakal, oh iya Teh, tema hari ini tuh kita tentang wisudawan. Waduh, apa tuh sama wisudawan? Iya, soalnya kan aku lihat nih beberapa hari yang lalu di Instagramnya Universitas Islam Bandung, teteh masuk di sana. Aduh, ada foto teteh. Aduh, jadi malu gitu deh. Teteh. Gimana sampai? Katanya di sini tuh teteh meraih IPK 3,97, nyaris 4 teh selama perkuliahan. Oke. Dan itu, aduh gila sih, keren banget. Gimana teh bisa konsisten? Aduh. Gimana ya? Aku jadi bingung sendiri nih. Ya, sebenarnya kalau untuk dapetin IPK, semua orang juga aku yakin pasti bisa dapetin konsisten kayak begitu. Yang penting tuh di niat kalian, sama kalian harus, bukan nggak harus rajin sih, yang penting tuh kalian mengerjakan semua aktivitas perkuliahan dengan baik aja gitu. Dari mulai tugas, kuis, apalagi kan yang paling berpengaruh tuh nilai ujian-ujian. Iya teh. Ya kan? Nah itu harus paling besar lah gitu, biar bisa nge-control semuanya. Yang lainnya tuh jadi bonus aja. Kehadiran juga. Iya dong, kalau kehadiran ya harus 100%, betul teh, betul. Aduh, jadi kepikiran nih, selama teteh bikin skripsi gitu, pasti ada kesulitan dong, kendala. Sudah pasti. Iya dong, itu permasalahan orang-orang yang nyusun skripsi kali ya. Oke. Betul sekali. Kalau boleh tahu nih, teteh nyusun skripsi dari bulan apa sampai apa, terus kendala yang dihadapi, pengen nangis darah nggak sih? Diceritain aja teh, nggak apa-apa, nih kita ngobrol gitu. Aku dari kapan ya waktu itu mulai nyusunnya? Dari November kali ya aku. Oke, Soalnya November. sebenarnya dari September tuh udah pada mulai. Iya. Tapi aku tuh baru mencari-cari judul karena baru mendapat ide tuh di November akhir. Oke. Terus dan di situ adalah struggle-nya pertama, karena ya struggle-nya yang pertama ACC judul dong gitu. Oke, ya betul Ya betul. kan? Itu paling susah gitu. Dari mulai visi sana sini gitu kan judulnya, sampai akhirnya diterima. Sama sih teman-teman juga yang lain juga pasti kayak gitu. Iya. Nah sampai akhirnya mulai di Desember itu mulai nyusun bab 1 kan, bab 1 sampai bab 3 bikin proposal segala macam. Yang paling susahnya itu adalah ketika nyocokin waktu sih untuk bimbingan. Nah itu paling susah, kayak aduh kita butuh juga, tapi dosennya kadang nggak bisa, kadang dosennya bisa, kitanya yang Nggak bisa, gitu ya, teman-teman. Ya namanya juga manusia ya. Iya, iya. Di situ sih struggle-nya. Terus kalau untuk pas menyusun si skripsinya yang buat bab 4 dan bab 5, nah itu aku ada kendalanya, nggak bisa diolah datanya nih. Kenapa teh? Jadi karena aku kan pakai analisisnya yang berbeda gitu ya, dia ada dibandingkan yang lain. Jadi ada yang sedikit berbeda dibandingkan yang lain. Nah pas aku cobain ternyata nggak bisa keolah. Itu sesuai dengan prediksi dari dosen penguji aku sih. Ya. Udah diprediksi guys. Dari gitu. prediksi ya teman-teman tuh dengar. Nah sampai akhirnya
akhirnya aku bingung, udah nge-stuck banget di situ, udah stres, udah kayak udah mau nangis lah gitu. Iya. Nyari ke teman-teman nggak bisa gitu karena mereka berbeda Iya dari dong. aku. Sampai akhirnya aku keinget obrolan dari penguji, minta saran ke penguji, dan akhirnya diikutin, tetap nggak bisa. Oh, dikirain jadi lancar gitu ya teman-teman. Oh, ternyata tidak bisa. Tidak bisa. Lanjut. Jangan senang dulu gitu. Iya. Sampai itu 2 minggu sebelum sidang itu masih belum bisa. 2 minggu sebelum Sebelum sidang. sidang, Berarti iya. itu kayak gercep banget ya teh. Iya. Oh my god. Sampai akhirnya aku nyari YouTuber sana sini, terus kayak baca jurnal sana sini. Oke. Sampai akhirnya aku nyoba-nyoba, oh aku dapet caranya kayak gini gitu. Sampai pas aku cobain lancar sampai akhir, dan akhirnya aku di situ ngebut buat nyusun bab 4 bab 5 gitu. Berarti nyusun bab 4 bab 5 itu cuma berapa minggu? Cuma 1 minggu kali. 1 minggu aja. Oh my god. Oh my god, oh my god, gak nyangka, sumpah ini beneran teh. Betul. Tuh kan temen-temen, udah gak bisa diraguin lagi. IPK 3,97. 1 minggu bab 4 sama bab 5. Gila gak tuh, keren banget. Ih, teteh gak jengat-jengat gitu kepala? Udah mau menangis ini, udah agak stres gitu. Oh ya udah Udah mau meninggal. Iya, coba nggak jadi gitu ya, karena harus lulus. Iya, untuk lulus aja. Dan deadline. Semua kan bisa karena deadline. Iya. Tapi jujur itu keren banget sih. Teteh keren banget sih untuk ya 1 minggu bab 4 bab 5. Aduh itu gak bisa dibayangin lah sama aku, orang yang emang aduh gitu lambat, apa-apa lambat gitu kan. Tapi emang sih udah gak perlu diraguin lagi lah, udah masuk IG Universitas Islam Bandung ya kan temen-temen. Tapi teteh ngerasa ada nggak sih gitu hikmahnya yang bisa diambil dari si skripsi teteh gitu, misalkan oh aku jadi tahu nih gitu selama pembelajarannya. Iya sih, pasti karena kalau dari materi, oh kadang kan kalau misalnya di kelas kan kita durasi juga kan, Iya. gitu. Jadi kan apa sih masih baraba-raba gitu lah Iya. istilahnya. Tapi setelah dipelajarin sendiri, oh ternyata tuh kayak gini, ternyata itu gampang gitu kalau kitanya bisa tuh. Dan yang paling kerasanya tuh benar-benar aku ngerasa ngasih effort yang lebih banget gitu di situ. Iya. Karena aku pengen target aku bisa kecapai gitu. Jadi kayak gimana pun caranya aku harus bisa dapet caranya, selagi aku masih hidup juga gitu, masih ada cara lainnya, hajar aja gitu, cari alternatif yang lainnya sebisa mungkin gitu. Tuh bener ya, kalian hajar aja, makanya kerjain, harus berusaha lah ya intinya mah, jangan pengennya instan mulu, bener gak teh? Betul. Bener banget. Aktif sana sini aja. Iya, nah teteh ada kesan gak sih selama kuliah, entah itu pas lagi nyusun atau selama berarti hitungnya 3,5 tahun ya? Iya. Selama 3,5 tahun kuliah di Unisba ada nggak sih teh kayak, aduh pengalaman ini berkesan banget, kalau ada boleh deh kita ngobrol-ngobrol. Iya paling berkesan kayaknya deskripsi sih. Deskripsi. Iya, karena itu beneran selama aku kuliah aku bener-bener ngerasa yang stres banget, bener-bener titik paling down banget ya tuh dalam perkuliahan aku. Terus bener-bener kerasa banget jadi mahasiswanya. Oh pas skripsi. Kemana-mana sendiri. Oh my god. Bener kesana sini tuh buat nyari skripsi doang gitu, ngurusin skripsi. Sendirian. Itu bener-bener. Ya emang kalau udah semester akhir ya udah menentukan mau kayak gimana gitu ya, Iya. kita sendiri yang nentuinnya gitu Kadang loh. teman-teman juga udah nggak tahu kemana karena kan mereka juga sibuk sendiri masing-masing kan. Iya benar sih teh. Diminum dulu teh, kita coba iya. dulu minumnya gimana, kita review ya guys. Yang lagi aku minum ada di ice americano, yang teteh minum Aku ice lemon tea. gimana rasanya? Ini americanonya enak banget guys. Ini parah sih, seger banget sih es lemon tea-nya. Iya, makanya juga kerasa. bener banget. Makanya jangan lupa untuk datang ke teras by Akin ini. Ini super duper nyaman banget ya tempatnya, bener gak teh? Nyaman banget ya buat Ini kita. comfy banget. Iya bener banget, buat kita ngobrol-ngobrol berdua kayak gini nyaman banget. Nah, aku jadi penasaran deh setelah teteh memberikan kesan-kesan di Unisba. Sebelumnya teteh kan ini ya, anak lembaga bukan? Iya, betul. Anak lembaga, ada nggak sih hal yang berkesan gitu selama menjadi anak lembaga? Pastinya karena dapetin teman-teman yang baru juga kan. Iya. Gitu. Juga kita juga jadi tahu nih aktivitas-aktivitas yang dilakuin anak lembaga di Unisba tuh kayak gimana gitu. Betul. Dan kita juga tahu, oh ternyata kalau misalnya untuk melaksanakan acara ini tuh kita harus kayak gini. Kita tahu prosedurnya kayak gimana. Seru ya berarti jadi anak lembaga. Iya, seru banget walaupun aktivitasnya banyak, tapi
nambah pengalaman banget buat kalian juga. Harus tetap happy kiyowo gitu. Betul. Teh. Ih, seneng banget deh aku ngobrol sama Teh, ternyata asik banget juga ya nih. Terus aku dengan Teteh lulus 3,97, aku jadi penasaran juga nih, apakah Teteh punya motivasi nih buat teman-teman adik tingkat? Gimana sih caranya biar kayak Teteh gitu? Waduh, aduh aku tuh nggak terlalu jago nih ya dalam memberi motivasi. Ya, tapi nggak apa-apa. Tapi mungkin yang bisa aku sampaikan itu adalah nikmatin dulu pertama. Jangan terlalu dibawa pusing banget gitu loh. Jangan sampai kalian tuh kalau udah stres sampai kalian nggak bisa mikir apa-apa. Jadi selagi masih ada waktu, kalian harus bisa ngasih usaha yang lebih gitu sampai kalian bisa capai target itu. Jangan pernah berhenti menyerah, terus berusaha juga gitu. Dan Betul. konsisten dan tanggung jawab itu paling penting. Betul, jadi buat kalian yang sedang menyerah-menyerahnya, dengerin nih kata Teh Cece, benar-benar memotivasi. Kalau untuk aku sih kayaknya Teh, ya motivasi sedikit lah, soalnya aku masih agak ada aura-aura males deh gitu. Kalau gitu Mbak, ingat-ingat aja orang tua atau apa gitu. Iya ya. Biasanya itu bisa, oh iya gitu motivasi. Iya, kayak motivasi paling kenceng tuh adalah, oh iya udah bayar mahal nih kuliah gitu gak sih? Itu paling kenceng sih. Tuh ya guys, motivasinya didengar ini dari Teh Cece, dari udah kalian harus cek aja Instagram atau nanti di pop up ya di sini nih posannya. Nanti pop up ya di sini ya, teman-teman dibantu editor. Terus juga aku jadi penasaran nih, Teteh kan alhamdulillahnya lulus 3,5 tahun. Sekarang lagi ngapain nih? Atau ada rencana apakah setelah lulus ini, kayak misalkan pengen buka bisnis atau aku pengen jadi ibu rumah tangga sultan aja atau kayak gimana Teh? Aduh. Kalau untuk jadi ibu rumah tangga sultan tuh kayaknya harus dapat jodohnya juga yang Sultan ya. dong. Nggak bisa gitu. Tapi pengennya aku aja yang sultan. Iya, bagus, betul Teh. Jadi gimana nih rencana setelah wisuda? Kalau sekarang sih aku lagi sibuknya magang dulu sih. Aku lagi magang di kantor akuntan publik juga. Iya. Gitu, sambil ngisi kekosongan waktu juga gitu kan ya. Iya. Pengennya sih setelah lulus ini udah dibagi segala macamnya, aku pengen langsung apply kerja sih. Tapi sambil apply juga sambil ada S2 juga. Keren banget sumpah. Mumpung masih muda. Iya, Soalnya benar. nanti kalau misalnya kalian udah keburu rumah tangga atau nanti bertambah umur pasti keburu males deh. Iya sih. Gak ada semangatnya. Baik banget emang yang bilang kayak gitu sih, kalau misalkan udah skip dulu gitu terus gak dilanjut langsung, itu malesnya berkali-kali lipat katanya gitu. Benar kan? Betul. Berarti Teteh ini lagi magang di akuntan publik, berarti sejurusan ya? Iya, sejurusan. Emang suka banget gitu ya mendarah daging akuntansinya gitu Teh? Gimana ya? Sebenarnya enggak juga sih. Kalau misalnya mendarah daging sih enggak juga ya. Iya. Tapi karena ya aku juga butuh pengalaman juga gitu kan. Jadi untuk mengaplikasikan apa yang aku dapat gitu selama di akuntansi gitu. Jadi aku ambil magang juga di kantor akuntan publik. Bisa diaplikasikan lah gitu di audit. Iya. Udah berapa lama Teh? Aku baru dari Januari sih. Baru 1 bulan lah. Iya. Tapi sejauh ini udah mulai nyaman? Udah, insya Allah. Dengan itu ngapain sih Teh di akuntan publik biasanya? Kan aku bukan anak akuntansi nih, jadi aku kurang tahu juga. Nah, Teteh bagian apa dan ngapain aja di bagian Teteh? Aku jadi bagian di auditor juniornya. Jadi kita ngurusin tentang kertas kerja pemeriksaan. Kalau di audit itu KKP. Nah, nanti itu banyak ada indeks-indeksnya. Nah, di situ kita kerjain mereka kerjaan mereka. Dari mulai input, hitung-hitung segala macam, tapi kita pakai Excel. Oke, ya lah. Kan sekarang teknologi semakin canggih ya, meskipun Excel juga kitanya harus lebih lebih teliti lagi, bener kan? Kayak gitu. Apalagi ya, mungkin kalian ada nggak sih yang punya pertanyaan lain nih buat Teh Cece ini? Karena pertanyaan dari aku mungkin kayaknya itu sih yang paling aku penasaranin dari beberapa pertanyaan ini. Hebat banget bisa sampai masuk di Instagram Universitas Islam Bandung dengan IPK 3,97. Keren banget. Tepuk tangan dong. Iya, ini orang pada kenapa ya? Ada tepuk tangan ya. Seru banget, Teh. Aku seneng banget sih bisa ngobrol sama Teh Cece di sini. Seneng banget, makasih banyak ya Teh udah mau menghadiri gitu ya sebagai bintang tamu kami di Ngobrol-Ngobrol Manja. Nama segmennya itu ini podcast Apa Iya, Teh? Oh, apa iya? Apa iya 3,97. Kalau sekarang gitu. Boleh deh nanti kita pas aku bilang Bara Muda Podcast, kita bilang bareng apa iya kayak gitu Teh. Iya. Oke, sekarang ya. 1, 2, 3. Bara Muda Podcast.
Apa iya? Yeay, makasih banyak ya Teh udah datang. Ih, seneng banget. Iya dah. Hai hai. Karena di segmen kemarin itu, di segmen sebelumnya itu kita udah ketemu sama Teh Cece dari program studi akuntansi. Tentunya hari ini ada dari program studi yang lain juga. Kenalan atau Teh? Kenalan. Perkenalkan, nama aku Aulia Puspita Ningrum dari program studi Ekonomi Pembangunan angkatan 2019. Wih, di sini ada Teh Aul. Biasa dipanggil apa? Aul. Teh Aul. Teh Aul bebas ya Pak aja. Udah, Teh Aul aja ya. Teh Aul biar gampang 3 huruf. Teh Aul. Oke, Teh Aul. Hari ini kita lagi ada di teras Bayi Akin ini nih, Teh. Gimana minumannya? Ayo kita minum dulu. Aku ini ada di latte butterscotch, enak banget. Itu tea ya? Earl Grey tea. Gimana Teh rasanya? Enak sih. Enak ya, oke, pas, manis dan segala-galanya. Untuk tempatnya enak banget, nyaman banget, comfy banget. Pokoknya ini cocok banget buat nugas gak sih Teh? Iya, cocok banget. Cocok banget kan? Nah, buat teman-teman yang pengen bisa langsung datang aja ke sini. Alamatnya nanti kita taruh di bawah ya. Hari ini aku mau ngobrol-ngobrol cantik nih sama Teh Aul. Ih, makasih banyak udah mau dateng. Iya. Hari ini Teteh ada di podcast Bara Muda. Nama segmennya adalah Apa Iya. Nanti kita ada ngomong tagline itu ya di akhir. Oke. Teteh tahu nggak sih Teteh mau ngapain ke sini? Tahu sih. Tahu. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol cantik aja gitu, kayak sambil ngemil-ngemil. Soalnya aku tahu dari Instagram, terus dari sosial media lainnya kalau Teh Aul ini adalah lulusan terbaik Prodi EP di tahun ini. Gimana Teh perasaannya? Haru, seneng juga sih gitu, sama bangga sama diri sendiri gitu. Iyalah, harus bangga ya. Soalnya aku denger juga Teh Aul ini di angkatannya satu-satunya loh yang 3,5 tahun, bener ya? Cuman 1 orang dari angkatan Teteh. Iya, Teh Aul dong. Seneng banget. By the way, aku sama Teh Aul ini satu prodi nih guys. Jadi aku emang lumayan tahu juga gitu informasi-informasi seputar Teh Aul ini. Kemarin juga lihat dapat penghargaan juga ya dari prodi dari fakultas. Dapat dari fakultas, dapat dari prodi dapat. Tuh. Sebagai lulusan terbaik tentunya ada lika-liku dong dalam proses penyusunan skripsi. Pasti dong, apalagi satu-satunya yang lulus 3,5 tahun di angkatannya gitu. Aku pengen deh Teh Aul ceritain ke teman-teman nanti penonton gitu ya. Gimana sih proses nyusun skripsi Teh Aul dari awal sampai hebat nih bisa gitu menjadi lulusan terbaik. Pengen deh Teh diceritain aja gitu. Kalau yang pertama sih Teteh niat dulu ya, niat gitu. Niat banget kalau misalkan mau skripsi terus mau lulus di 3,5 tahun gitu. Terus yang kedua tuh Teteh udah terpikirkan judul dari semester 1. Aku semester 1 masih gak ngerti. Ya. Terus udah suka ikut semester antara. Ya, Teteh ambilnya mata kuliah yang atas. Pas semester antara ini. Semester antara ini. Kuliah atas udah nyicil SKS gitu kan. Jadi pas waktu di semester 6 Teteh udah nyantai gitu, udah tinggal skripsian aja. Oh iya, udah nyantai. Terus semester 7 tinggal nyusunnya. Tinggal bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 gitu. Jadi yang pertama mah tadi sih niat sama judul, udah ngajuin judul. Nanti lanjut ke bab 1, bab 2, bab 3 dan seterusnya. Nah, kalau Teteh tuh waktu bab 1 langsung revisi ke dosbing gitu. Jadi pada saat Teteh beres nih bab 1 revisi. Bab 2 beres revisi ya gitu. Bahkan revisinya tuh bener-bener per halaman, 1 halaman gitu. Bener paragraf 1 dari titik koma tuh direvisi gitu. Revisinya tuh bener-bener sedetail itu gitu. Aku jadi takut nih. Iya. Terus sedangkan bab 1 tuh itu tuh yang paling krusial lah, paling harus perfect gitu. Iya. Soalnya kan di bab 1 harus memunculkan latar belakangnya yang kuat gitu. Benar. Nah, itu juga alasan Teteh judul Teteh di ACC karena latar belakangnya kuat gitu. Ya, kalau misalkan bab 1-nya udah bagus nih, udah mantep lah gitu ya. Nanti tuh gampang ke bab 3, bab 4-nya.
Itu kalau misalkan di prodi ekonomi pembangunan. Iya, Jadi iya, kuncinya ada di bab 1 sama bab 2-nya Iya, gitu. iya. Terus metode penelitian pun adanya di bab 1 kalau di EP, kalau di prodi Teteh. Oh iya teh. Iya. Padahal terus nih aku jadi ketahuan. Iya. Jadi bab 1 tuh udah mencakup gambaran-gambaran nanti di hasilnya gimana gitu. Benar, Makanya benar. Teteh waktu bab 1 lama lah gitu. Lumayan lama itu nyusunnya, dari kerangka pemikirannya, terus dari metode penelitian, populasi sampel udah ditentuin di situ. Terus kan jenisnya apa, metodenya ada kualitatif sama kuantitatif. Karena Teteh mah sukanya kayak terjun ke lapangan, suka Iya. ngobrol gitu. Jadi ngambil kuanti, oleh data kuanti. Cuman kalau misalkan yang emang suka kayak oleh jurnal baca-baca gitu sih, jurnal sih gitu. Paling itu kualitatif gitu. Terus apalagi ya, proses penyusunan skripsi harus disiapin buku bacaan. Oh iya pasti sih itu. Soalnya kan apa sih? Ini apa sih literatur pertama kita lah ya, dari buku-buku bacaan. Buku bacaan. Pastinya ada tantangan gak sih teh? Yang paling susah gitu dalam penyusunan skripsi itu apa, di tahap mananya nih? Entah itu pas nanti nyari judul atau nanti di bab 4-nya. Coba buat Oh, iya. Teh Aul apa yang paling sulit? Kalau Teteh tuh emang sulit tentuin judul sih. Itu kayaknya udah familiar banget gak sih? Kalau misalkan nentuin judul tuh kayak sulit gitu kan. Iya. Orang-orang pasti yang lagi skripsian, apalagi semester akhir, nentuin judul tuh emang kayak susah gitu. Iya. Terus sama Teteh tuh di bab 1 juga itu kesulitan sih. Soalnya kan harus mencakup semuanya gitu bab satunya. Harus perfect gitu. Terus pernah nggak sih teh yang sampai kayak saking pusingnya, entah itu sama judul atau sama bab-bab lainnya, terus sampai kayak aduh kayaknya udah deh nyerah aja, atau teteh malah makin semangat nih? Teteh pernah di titik itu. Iya. Di saat Teteh udah capek, udah lelah gitu. Teteh bener-bener nyerah dan gak ngejar apa-apa. Bener-bener kayak diem aja gitu, kayak lebih ke muhasabah diri lah gitu. Soalnya kayak udah capek gitu. Cuman dari situ Teteh nggak berlama-lama gitu, bangkit lagi buat semangat lagi ngerjainnya gitu. Jadi Teteh juga ada di posisi yang emang kayak gitu. Ya ada lah ya, di ada. tahap-tahap itu. Tahap itu ada. Berarti teteh dari penyusunan itu sampai selesai ada di berapa bulan ya teh? Teteh kurang lebih kan Teteh tuh skripsi tuh mulainya di bulan Oktober. Sekitar berapa tuh? Sampai di Januari. 4 lah. Iya, 4 bulanan. 4 kurang lebih. Kurang lebih lah 4 bulanan. Keren. Teteh beresnya. Keren banget sih, gila, kayak aku masih nggak nyangka sampai menjadi lulusan terbaik di prodi. Ih, tak Aul. Terus ini sih teh kan teteh sebagai lulusan terbaik prodi EP juga, aku jadi punya pertanyaan lain nih. Ada nggak sih motivasi atau pesan buat adik-adik tingkatnya teteh di EP gitu? Ada nggak? Ada sih, harus konsisten sih. Jadi kuliahnya harus konsisten. Misalkan kan Teteh juga dulu gitu emang suka banget sama ekonomi gitu, makanya Teteh konsisten sampai ngambil prodi ini ke prodi ekonomi pembangunan gitu, karena emang suka gitu. Konsisten, kuliahnya konsisten. Terus Teteh tuh punya skala prioritas. Jadi misalkan seminggu tuh Teteh ada waktu belajarnya, ada jamnya, waktu buat mainnya, terus waktu buat healingnya, jalan-jalannya, dari kepenatan, kepusingan skripsian lah ya. Iya. Jadi ada skala prioritasnya gitu. Jadi harus teman-teman semua juga nih ya harus tentuin skala prioritas mana yang lebih penting, dan juga kalau kamu pengen lulus cepet tentuin tuh kayak yang pertama itu harus akademik dulu. Iya. Tetap aja harus ada healingnya dong ya. Iya, Pusing tetap nanti harus kita. ada healingnya. Itu pusing. Gitu. Aku pengen nanya lagi nih, kesan-kesan Teteh selama berkuliah di Unisba ada nggak sih? Kan aku setahu aku juga Teteh anak lembaga nih 2 periode di Hima EP dan juga di BMFEB, betul kan Teh? Iya, betul. Terus kesan-kesan selama di lembaga ataupun di Unisba ada nggak sih Teh yang paling berkesan banget? Berkesan tuh banyak sih ya. Kalau misalkan di lembaga tuh, lembaganya pada seru, pada asik lah. Terus teman-temannya juga kayak pada apa ya, mudah diajak ngobrolnya gitu. Jadi kayak nggak canggung lah gitu, asik, rame, kayak seneng gitu lah kalau aku ada di lembaga itu tuh.
malahan teteh jadiin lembaga tuh kayak tempat mainnya teteh gitu, karena saking nyamannya di lembaga gitu, jadi kayak tempat mainnya, tempat untuk berkeluh kesah gitu. Widih. Gitu. Jadi pengen ketawa. Aduh, tapi seru ya teh. Iya seru. Berkesan semua Berkesan ya di semua, Unisba. iya. Apalagi atau ada gak sih momen-momen entah itu di Yudisium Prodi atau di Yudisium atau di wisuda yang paling berkesan pas apanya nih, pas bagian apa? Pas bagian yudisium sih. Oh. Soalnya itu momen paling haru sih. Teteh Oh. kayak apa ya? Gak nyangka juga sih gitu. Teteh datang ke sana emang gak nyiapin apa-apa, bener-bener kayak bentuk menghargai karena diundang yudisium. Soalnya teteh disebut pertama gitu kalau lulusan terbaik ekonomi pembangunan tuh oleh Puspitaningrum. Wah, aku merinding serius ini, nggak bohong. Iya, bener-bener diapresiasi banget sampai teteh foto sama senat-senatnya di depan. Oh iya, Teh. Iya. Oh my god. Bener-bener momen haru juga, sampai teteh kayak nangis juga sih. Oh iya tuh dah, pasti ya sedih. Iya, haru Merinding gitu. juga ini aku dengernya, sumpah teh kayak nggak nyangka gitu. Iya, itu Apalagi ada kebanggaan sendiri nggak sih? Iya, itu kebanggaan sendiri buat teteh dan momen paling berharga juga gitu selama teteh ada di kuliah di Unisba selama 3,5 tahun tuh. Itu momen yang paling berharga gitu, yang paling tunggu-tunggu banget gitu dari awal masuk kuliah sampai beres. Oh, jadi sedih, tapi ini aku serius merinding loh guys. Soalnya yang paling bikin merinding itu adalah Teh Aul ini adalah di angkatannya loh, satu-satunya yang 3,5 tahun. Itu yang paling bikin merinding dan haru banget gitu loh. Teteh udah lulus nih, berarti sekarang kegiatan lagi ngapain aja nih? Lagi nyari-nyari kerjaan juga sih. Lagi nunggu panggilan lah, udah ada rencana mau di mana gitu. Tinggal nunggu panggilan sama persiapan sih, insya Allahnya mau S2 gitu. Amin. Tuh, jadi berarti rencana setelah Teteh lulus kemarin tuh Teteh sambil nungguin kerja pengen juga S2 ya. Untuk S2-nya pengen di Prodi sama ekonomi dan bisnis. di Fakultas Ekonomi dan Bisnis juga mungkin ya, di FEB juga. Emang melekat banget ya FEB di Iya. darah Teteh gitu Iya. kayaknya. Iya. Soalnya jujur nih, aku yang seprodi aja nih sama Teh Aul ada aja gitu matkul yang emang nggak masuk ngerap di otak gitu. Iya. Di prodi EP-nya gitu sih. Aku ini banget sih, appreciate banget sama Teh Aul sih guys. Tepuk tangan, woi, tepuk tangan woi. Emang penonton bayaran jadi teman-teman kita. Oh ya Teh, hari ini kita juga di podcast Apa Ya ini kita ada bakso aci. Ini bisa kalau Teteh pengen juga bisa langsung dikepoin di Instagramnya. Nanti ada nih, nanti di bawah aku taro ya. Terus kalau Teteh ngerasa tempat ini nyaman, kayaknya bisa terus dipakai ya buat ngobrol-ngobrol Iya. gini. Emang kayak santai banget sih gitu. Iya. Tenang lah gitu. Iya bener, soalnya banyak banget pohon-pohon di sini. Sejuk tuh. lah ya kelihatannya gitu, meskipun di tempat setengah di tempat setengah outdoor indoor gitu. Setengah Nah, outdoor indoor. buat teman-teman semua yang pengen juga nyobain bakso acinya, nanti aku taruh di description box sama ditaruh di bawah sini ya. Nanti dikasih pop up ya. Editor tolong pop up ya di sini Instagramnya. Terus juga nanti editor tolong pop up juga ini nih fotonya Teh Aul. Kalau Teh Aul itu ada lulusan terbaik. Ping. Ya, nanti tinggal di pop up aja ya. Tuh, di pop up aja. Aku seneng banget sih bisa ngobrol sama Teh Aul. Ya, jujur ya teman-teman, aku sama Teh Aul ini udah kenal dari aku waktu itu ikut kepanitiaan. Teh Aul tuh di situ jadi kadif acara deh kalau nggak salah. Iya, Apa ya, aku lupa. kadif acara. Acara, terus dari situ jadi kenal sama Teh Aul. Terus udah deh sampai sekarang masih kenal. Gitu, seneng banget. Makasih banyak ya Teteh. Nah, nanti habis ini kalau aku bilang Bara Muda Podcast, Teteh, nanti kita berdua bilang apa iya, gitu ya. Kita coba ya Teh, 1, 2, 3, Bara Muda Podcast, apa iya. Yeay. Makasih banyak Teh, udah datang ke Bara Muda Podcast. Mungkin chit-chat kali ini segitu dulu sih, soalnya aku udah dengar pengalaman dari Teteh, emang kayak aduh memotivasi aku banget. Makasih banyak ya Teh. Yeay. Dah semuanya. Teh Muti. Gimana lo, Pi? Teh apa kabar? Alhamdulillah baik, Kopi gimana? Baik atuh. Teteh belum kenalan sama penonton. Penonton. Halo. Siapa nih?
kenalan nih. Iya tuh. Ya, kenalin nama aku Mutia Arifina Putri dari lulusan Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis angkatan 2019. Oke, 3,5 tahun nih. Alhamdulillah 3,5. Nanti kita kasih judul ini ya, hashtag 3,5 tahun. Ya, Nyusul. editor. Nyusul. Ah, gimana? Jadi teman-teman, ini ada Teh Muti, aku punya Teh Muti ya. Iya, boleh. Ini ada Teh Muti, ini adalah kakak tingkat kita yang pastinya sama-sama lulus di 3,5 tahun. Bedanya ini ada di prodi manajemen nih. Kemarin udah ada Teh Cece di akuntansi, Teh Au EP, dan juga ada Teh Muti di manajemennya. Sebelum kita masuk ke pembahasan pentingnya, aku pengen ngobrol-ngobrol manja dulu nih. Boleh. Ini teman kita di komisi A loh. Iya, jadi lulus duluan ya Teh ya. Iya. Lulus duluan. Dadah. Dadah dulu ke teman-teman. Dadah gitu, dadah. Teh Muti ini adalah orang yang super duper baik ya guys. Karena kita masih satu periode, cuma bedanya Teh Muti udah lulus duluan gitu aja. Ya, Teh Muti gimana perasaannya setelah lulus? Rasanya long gitu. Oh. Tapi nanti masih ada pasti yang ya kalau misalkan ini kan setelah serangplong nanti lanjutnya ada lagi yang gitu. Yang bergerinjil lah ya Teh. Teh, aku mau kenalin dulu di sini. Ada Mas Aci di paling kanan. Oh, ya, Tuh, ini. ini enak banget Teh. Ini nanti mungkin boleh coba kali. Boleh, nanti beli ya Teh. Ada Ya, di ini nih, nanti Instagramnya ada di bawah sini. Terus gimana nih Teh tempatnya yang sekarang kita tempatin? Estetik. Estetik banget ya? Estetik banget. Estetik banget. Terus di Nyaman. atas, iya di atasnya ada rooftopnya Teh. Tuh. Bagus banget. Ini namanya Teras by Akin ini. Keren. Cakep banget ya teman-teman. Nah, sebelum memulai semuanya ya, Teh Muti ini gimana nih Teh Muti? Gimana atuh? Setelah wisuda atuh? Setelah sudah plong tapi deg-degan nanti kalau kerja gimana ya. Emang kita habis wisuda ini udah masukin CV Iya, gitu. lagi coba masukin CV sih sekarang tuh. Jadi kesibukan masukin CV sama Kebetulan ada usaha juga, jadi sambil berjalan usaha sambil ngembangin juga. bisnis ya Teh? Iya. Bisnis apa Teh? Oh, mungkin nanti bisa di-follow ya. Iya, Bisa dicek juga namanya Corak Mutiara, itu aksesoris gitu. Ah iya di sini ya. Di bawah ya. Di sini ya. Di podcast ini banyak banget sponsornya tahu tuh berarti asik banget. Tampilin lah ya di sini. Ya boleh. Jadi ini adalah usahanya Teh Muti. Nanti fotonya nih pop up Oke. ya. Editor tolong. Nah, jadi Teh Muti ini sambil nungguin dipanggil kerjaan, mungkin sambil jualan lah ya Teh. Iya. Iya emang estetik banget nih orangnya. Estetik banget. Teh, aku jadi penasaran deh dengan Teteh lulus 3,5 tahun ini, ada dong proses-proses penyusunan skripsinya. Iya, betul. Tentunya, betul kan? Nah, berapa bulan sih Teh dari proses penyusunan sampai di ACC dan lika-likunya? Cerita Teh, cerita. Oke, Sambil ngemil Teh. Oke, mungkin aku cerita dulu dari awalnya ya. Kebetulan kan kalau untuk skripsi ini aku ambil di semester kemarin, semester 7. Itu tuh di bulan Agustus dan alhamdulillah sidang di bulan Januari. Kalau misalkan dibilang lika-likunya ada karena kebetulan aku itu kan di jurusan manajemen itu ada konsentrasi kewirausahaan. Nah, konsentrasi kewirausahaan ini termasuk yang baru dan untuk kuotanya itu cuma 20 orang. Kebetulan saat itu yang ngambil skripsi itu baru aku seorang gitu. Dan lika-likunya itu karena masih seorang, aku tuh kayak ngerasa bingung diskusi sama temen yang di konsultasi yang sama itu nggak ada. Dan karena angkatan pertama nggak ada contoh yang kakak tingkat kayak gimana sih skripsi kewirausahaan ini, kan jadi bingung ya. Itu kayak jadi aduh kayak gimana nih, pengen nangis ya ada pengen nangis karena nggak ada contohnya gitu. Habis kayak gitu ya udahlah, kalau misalkan kebingungan terus kan gak maju-maju, ya udah cobain dulu cari kira-kira topik bahasan apa yang mau aku ambil, terus diskusi juga sama dosen pembimbing, udah baiknya gini, alhamdulillah selesai gitu. Kan kali-kalinya sih kayak banyak ya, kebetulan di konsentrasi kewirausahaan aku sendiri nggak ada teman diskusi, terus gak ada kakak tingkat yang buat diskusi juga. Dan kebetulan yang aku alamin mungkin bisa beda ya sama yang lain, cuman kalau yang aku alamin tuh karena kewirausahaan itu ada teori sama praktiknya. Kalau teorinya itu kayak ya skripsi itu, buat praktiknya kan usaha ya, kan kalau kewirausahaan itu nanti kayak jadi wirausahawan. Berarti kan fokusnya kita ke pengelolaan sama pengembangan usahanya, praktiknya di lapangan kayak gimana. Kebetulan kemarin kalau aku praktiknya itu sambil kayak ikutan event-event atau bazar-bazar kayak gitu buat ngedukung nantinya
si skripsi aku ini gitu. Oh, Gitu. si usaha teteh ini Iya, ikut bazar-bazar. Iya, kayak gitu. Oh, Kayak gitu. susah. konsentrasi KWU berarti jujur kan kalau aku sebagai anak EP kan nggak ada konsentrasinya nih Iya. ya Teh. Jadi aku baru tahu juga di manajemen ada kewirausahaan dan Teteh satu-satunya yang skripsi ngambil konsentrasi kewirausahaan ya. Iya, betul. Iya, mantap. Tepuk tangan. Perasaannya seneng gak sih Teh? Kayak Kalau kebanggaan sendiri gitu. dibilang seneng ya karena kan kalau misalkan sebelum-sebelumnya kan biasanya sedih-sedih dulu terus alhamdulillah bisa lulus tuh kayak alhamdulillah ya ternyata bisa juga gitu, padahal mah kayak susah gitu, jadi kayak sendirian gitu tuh, tapi ya alhamdulillah bisa selesai. Survive dong sendirian di konsentrasi yang emang sendirian juga nih ya. Aduh, berarti tantangannya juga udah Teteh alamin dan juga ya ketutup lah ya dengan kayaknya seru gitu ikut bazar-bazar. Iya, kan? seru, Itu ketutup seru. banget kayaknya tantangannya sih. Seru ya, ketutup banget, cuman karena kita sambil skripsian terus praktek, jadi kayak kebetulan aku masih sendiri ya. Iya. Jadi keteteran gitu karena untuk usahanya sendiri kan crafting, jadi bikin sendiri itu kan jadi keteteran gitu. Misalkan ada bazar tanggal segini, kita sudah ada produk misalkan berapa biji sebelum hari H bazar, jadi kadang keteteran di situnya. Tapi kalau mau beli gitu Teh sistemnya pre-order. Untuk ada yang sistemnya pre-order sama ada kebetulan sistemnya konsinyasi gitu, udah ada titip di tempat, jadi tinggal datang ke tempat itu. Oh iya itu ya teman-teman. Ini sekalian promosi gitu. Kayak promosi. Tata rencana ke depannya nih ya, udah wisuda ini kan tadi aku udah dengar juga lagi nunggu-nunggu juga, Iya. terus sambil usaha juga. Ada Iya. nggak sih kayak cita-cita lain Tata kayak pengen bikin ini deh gitu, pengen bikin kayak festival atau pengen bikin apa gitu khusus jualan. Oke, paling ya itu kayak bikin ya pengen ngembangin usaha gitu ya, Iya, kayak maksimalin di e-commerce atau bisa juga konsinyasinya tempatnya tambah gitu. Kalau misalkan ada rezeki ya pingin ada online store-nya tersendiri gitu ya. Amin kalau misalkan rezekinya. Terus mungkin rencana ke depan ada juga sih keinginan kayak pengen lanjut pendidikan kalau misalkan ya rezekinya. Iya. Terus kalau untuk sekarang sih sambil isi waktu luang ikutan online course gitu. Oh, Gitu sih. ikutan juga. Gila ini rajin banget nih yang lulusnya 3,5 tahun, emang bener-bener ya rajin-rajin semua. Kalau aku sih gitu, naikin lagi aja. Terus juga ada dong pasti kesan-kesan Teteh selama berkuliah di Unisba. Apa Iya. sih yang paling berkesan? Kesannya itu pasti alhamdulillah gitu ya, dapat ilmu yang Iya. banyak dari Bapak Ibu dosen. Juga alhamdulillahnya ketemu teman-teman yang kan setelah di kampus itu bisa ketemu teman-teman yang beda latar belakang, beda dari daerahnya. Jadi kan kita juga tahu tingkah lakunya beda-beda. Terus Iya. ketemu teman-teman yang support juga. Terus alhamdulillahnya mungkin terima kasih juga ke Bapak Ibu dosen yang sudah memberikan ilmu gitu. Iya dong, betul. iya. Yang paling ada nggak sih kayak kejadian yang paling berkesan? Kalau paling berkesan sih sebenarnya mungkin bisa ini ya, ketemu teman-teman yang biasanya kan suka ada nggak sih gosip-gosip kayak teman-teman di kuliah tuh gimana ya, suka ada gitu. Iya. Dan alhamdulillahnya ketemu teman-teman yang bareng-bareng gitu dari semester awal. Kebetulan itu teman-teman aku itu dari semester awal iya, bareng sama sampai sekarang lulus gitu. Jadi emang dari semester awal sampai sekarang semester akhir itu benar-benar bareng. Alhamdulillah juga lulus bareng juga. Iya, alhamdulillah. Jadi kayak itu sebagai itu sih kesan banget buat aku gitu. Iya, seru banget ya Iya, Teh. betul. Punya teman-teman yang emang super duper seru dari Betul banget. semester awal gitu kan. Iya, betul banget. Ada nggak sih Teh kayak pesan atau motivasi nih buat adik-adik tingkat Teteh di manajemen? Ada kebetulan kan sebagai mahasiswa nih, kalau menurut aku punya peluang dan kesempatan yang banyak ya. Betul. Karena sebagai bisa ikutan lomba, terus bisa ikutan hal-hal yang bisa ngembangin diri. Nah, menurut aku jangan jangan takut buat memulai, karena itu tuh sebagai proses kita pembelajaran dan juga buat pembentukan diri kita gitu. Karena sebagai mahasiswa banyak banget loh channelnya, bisa misalkan dari ikutan kampus, ada acara di kampus ini, bisa sambil ikutan, karena kan sekarang banyak banget ya untuk mahasiswa. Jadi bisa banget itu dimanfaatin gitu sebaik-baiknya.
Tuh, makanya ya kalau ada beasiswa juga bener gak sih Teh, ikutin aja Nggak ya. apa-apa, coba dulu aja hasilnya mah. Ya udah gitu, mending kita coba dulu, kalau misalkan penasaran ya coba dulu gitu. Ya, yang penting mah usaha dulu, Ya. coba dulu. Ya, guys, pokoknya gitu. Kalau kata Teh Muti mah. Terus Teh, aduh kayaknya aku kan bukan anak manajemen nih. Iya, iya. Boleh nggak sih Teh kayak sharing-sharing? Awalnya Teteh kan, atau itu tuh dari awal atau pas pertengahan gitu pengen konsentrasi KWU? Oh, Karena kan katanya iya. konsentrasinya banyak ya kalau di manajemen. Ya, kalau misalkan di manajemen itu konsentrasinya sebelum ada kewirausahaan ada 4. Ada marketing, SDM, operasi, sama keuangan. Nah, kenapa aku milih kewirausahaan? Karena sebetulnya awal itu bingung juga, karena aduh belum ada angkatan yang sebelumnya nih, jadi nggak tahu. Iya. Cuman kan kalau di kewirausahaan aku emang pengennya kayak pengen jadi punya usaha juga gitu ya. Iya. Jadi pengen lebih menekuni. Ternyata setelah ditekuni emang kewirausahaan itu pembelajarannya juga mencakup 4 hal yang tadi gitu. Kayak gitu sih. Tuh ya teman-teman nih, buat anak-anak prodi manajemen didengar juga ya, didengar. Nah Teh, kita kan ada tagline Ya, apa tuh? ya. Tagline kita seperti biasa ya. Apa tuh? Kan kita itu nama segmennya adalah podcast Apa Iya gitu dan nanti kalau aku bilang podcast Bara Muda, Teteh bilang apa iya gitu ya. Kita bilang kayak gitu ya. Oke. Sebelum kita tutup nih si acara tanya jawab chit chat bersama Teh Muti, tapi aku pengen berterima kasih dulu sama Teh Muti Ya, makasih. udah mau datang dan pengen ngobrol sama aku gitu. Aku terharu Teh. Udah bilang makasih loh, udah ngundang juga, makasih. Guys, dingin banget ada Teh Muti. Aku deg-degan. Udah santai aja Teh. Oke, kita coba ya. 1, 2, 3. Bara Muda Podcast. Apa iya? Makasih ya Teh. Makasih juga ya, Opi. Makasih teman-teman semuanya. Yuk. Dadah. Makasih banyak buat kamu yang udah nonton episode kali ini. Jangan lupa ditonton terus episode-episode lainnya dari Bara Muda Podcast. Jangan lupa juga untuk datang ke tempatnya karena tempatnya super duper comfy. Jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe juga. Dadah semuanya.